سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat RR Official dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada juga yang di luar negeri di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya. Dan tentunya yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah diberikan nikmat yaitu sehat walafiat, lahir batin, alhamdulillah. Hingga di kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitasnya, ibadahnya, wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam ridhonya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat RR Official, di kesempatan pagi ini menjelang siang ada suatu tema yang sangat-sangat bagus untuk kita bahas, yaitu sifat-sifat istri yang mendatangkan rizki bagi suaminya. Sahabat-sahabat RR Official yang saya cintai karena Allah, banyak sekali suami yang mungkin tidak tahu bahwa rezekinya dengan izin Allah itu mengalir lancar ataupun sulit atas kerjasama peran istri. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa 10 sifat istri ini sangat-sangat sekali membantu mendatangkan rezeki bagi suaminya. Ada poin yang pertama, istri yang pandai untuk bersyukur. Istri yang bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk rizki. Punya suami bersyukur, menjadi ibu juga bersyukur, anak-anak bisa mengaji juga bersyukur, suami memberikan nafkah juga bersyukur, suami memberikan hadiah apalagi juga sangat bersyukur, suami mencintai dengan setulus hatinya karena Allah itu juga harus bersyukur, suami memberikan kenikmatan sebagai suami istri itu juga harus bersyukur. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbakum la in syakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, pemirsa studio RR Official yang terus mensupport, terus mendukung serta mendoakan agar semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya.
Poin yang kedua, istri yang tawakal kepada Allah. Di saat seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala rezekinya. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Indah kan? Begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Jika seorang istri kemudian bertawakal kepada Allah, sementara dia tidak bekerja, lalu dari mana dia dicukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkan jalan keluarnya dari jalan yang lain. Tidak selalu harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rizki yang banyak kepada suaminya. Lalu suami tersebut memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya, yaitu istri. Kemudian yang poin selanjutnya atau poin ketiga, istri yang baik agamanya. Nah, inilah yang sangat penting sekali teman-teman semuanya. Yang baik agamanya. Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya. Beliau kaya dengan wanita yang kaya. Yang kedua, kata Rasulullah, kecantikannya. Wanitanya cantik. Lalu beliau lanjutkan yang ketiga, yaitu nasab atau keturunan. Keturunannya darah biru, kolong merat, atau keturunan-keturunan seorang kiai, seorang habaib, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nah ini yang dipentingkan, poin yang diunggulkan oleh beliau adalah agamanya. Bagaimana beliau sabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Beruntung itu beruntung di dunia dan juga di akhirat. Beruntung di dunia salah satunya adalah aspek yang dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Coba kita perhatikan sama-sama. Insya Allah tidak ada satupun keluarga yang semua anggotanya taat kepada Allah, kemudian mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi rezekinya lancar-lancar saja? Bisa jadi Allah hendak memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya melalui dirinya. Jadi berkat takwa istrinya dan bayi atau anak-anak kecil yang lainnya yang belum berdosa. Kemudian Allah juga mempermudah rezekinya di dalamnya. Suami semacam itu sebenarnya berhutang kepada istrinya. Yang keempat adalah istri yang banyak beristighfar. Karena di antara keutamaan istighfar adalah untuk mendatangkan rizki. Hal itu bisa dilihat dalam surat An-Nuh. Di surat Nuh ayat 10 hingga 12. Bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وممددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Di dalam Al-Quran surat Nuh 10 sampai 12. Lalu yang kelima, itu istri yang gemar silaturahmi atau silaturahim ya. Istri yang gemar menyambung silaturahmi baik kepada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, dan saudara-saudara. Pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancarkan rizkinya. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana hadis Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keenam ya, saya percepat ya, istri yang suka bersedekah. Nah, apa poinnya? Istri yang suka bersedekah adalah hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suami. Sebab salah satu keutamaan sedekah yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, akan dilipat gandakan Allah hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang lain sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagian ia gunakan untuk bersedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya, namun bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suami lancar, rezekinya berlimpah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang ketujuh adalah istri yang takwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah tadi dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, istri yang selalu mendoakan suaminya. Seorang istri ingin agar rezeki suaminya lancar, ya. Jika seorang ingin mendapatkan sesuatu, maka ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut melainkan dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Dia yang maha pemberi rezeki. Maka jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi saja, namun perbanyaklah untuk berdoa, memohon kepadanya. Doa suami agar senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Di mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kita harus yakin ketika berdoa. Dan yang kesembilan adalah istri yang gemar untuk sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang luar biasa keutamaan. Salah satu sholat duha itu 2 rakaat setara dengan 360 sedekah. Subhanallah. Untuk menggantikan hutang sedekah tiap persendian. Sholat duha juga 4 rakaat, Allah akan menjamin rizkinya sepanjang hari. Dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau sampaikan, dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai ya Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah.
Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak-banyak itu, maka 2 rakaat sholat duha sudah mencukupimu. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperjelas kembali di dalam hadis riwayat Ahmad. Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu sepanjang hari. Subhanallah. Yang ke-10, istri yang taat dan melayani suaminya dengan ridho, dengan ikhlas, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ini poin penting juga, karena salah satu kewajiban istri kepada suami adalah mentaatinya. Sepanjang perintah suami itu tidak melanggar dalam aturan Allah dan Rasulnya, tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wajib istri untuk mentaatinya. Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat kepada suaminya, maka hati suaminya pun tenang dan damai. Ketika hatinya damai, ia bisa berpikir lebih jernih dan kreativitas muncul. Aktivitasnya pun lebih semangat, kerjanya pun sampai menggebu-gebu. Ibadah juga lebih tenang dan tentunya tidak menjadikan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Mungkin itu teman-teman semuanya ya yang bisa saya sampaikan. Bila ada bacaan ayat Quran atau penyampaian yang kurang dimengerti, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itulah minimnya pembelajaran yang saya pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahan di dalamnya. Ada yang bisa diambil manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.